Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ade Nurul Izzati G. Yoto Lembah, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah kritik sastra dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dalam pendekatan dekonstruksi, kami mengambil novel Laut Bercerita. Pendekatan dekonstruksi adalah suatu metode pembacaan teks yang melakukan analisis teliti dan mengintegrasi teks, merusaknya melalui pertahanannya, dan mencari aposisi biner yang tertulis dalam teks. Dekonstruksi bukanlah suatu analisis atau kritik, tetapi sebuah peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu subjek. Metode dekonstruksi tidak berfokus pada suatu subjek individual atau kolektif yang berinisiatif atau teks atau tema tertentu, tetapi melakukan pembacaan yang mengemukakan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut. Diketahui melalui beberapa kali pembacaan, novel ini serat dengan apa yang dikatakan dalam dekonstruksi sebagai oposisi biner. Aspek oposisi biner ini kentara terlebih melalui strategi penulisan yang terrealisasi melalui jalan penceritaan tokoh-tokohnya, di mana terdapat pembandingan yang diungkapkan secara nyata. Melalui konsepsi opisi biner ini, novel seakan melegitimasi kebenaran satu pihak yang berperan sebagai pusat, yaitu aktivisme mahasiswa, dengan tidak menyediakan ruang untuk kemungkinan kebenaran pihak lain yang berperan sebagai pinggiran, yaitu pemerintah Orba. Opisi biner tersebut pertama dapat diidentifikasi melalui penceritaan tokoh utama Biru Laut dengan pembandingan pihak pemerintah Orba yang diwakili oleh si Mata Merah. Kata mata merah sendiri merupakan sebuah metafor penanda signifier yang kerap diasosiasikan dengan petanda signifier berupa kekejaman, penjahat, raksasa, dan karakter buruk lainnya. Sedangkan perokok adalah kata metafor diasosiasikan dengan karakter-karakter yang kurang baik, merupakan penanda yang sering dilekatkan pada petanda orang dengan kebiasaan buruk, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia di mana merokok masih menjadi perdebatan karena sebagian besar masih menganggapnya sebagai benda yang tabu. Novel ini menarik garis batas yang tegas di antara opisi konseptual seperti kebenaran dan kekeliruan, pusat dan pinggiran, yaitu aktivis mahasiswa dan pemerintah Orba. Opisi yang bisa digunakan sebagai cara berpikir dan yang melestarikan pola pikir strukturalis membuat novel terasa berat sebelah dan mementingkan kejelasan hanya dari satu pihak. Oposisi ini memunculkan dimensi yang menindas dan tidak adil bagi pihak lainnya. Hal ini dapat mendorong pembaca untuk melakukan pembacaan secara liderly, seperti yang diinginkan para strukturalis, di mana hanya memungkinkan teks dibaca atau dikonsumsi dalam atap atau pembaca sebagai konsumen, di mana hanya mahasiswalah yang patut memperoleh pembelaan dan di pihak merekalah kebenaran yang sesungguhnya. Konsekuensi dari hal ini adalah pengabaian terhadap adanya pluralitas makna tulisan dalam teks, di mana dapat dimungkinkan pula terdapat unsur kebenaran dari tindakan pemerintah Orba. Pembacaan struktural seperti di atas pada akhirnya menghasilkan binaritas yang bersifat mengabaikan keberagaman penggunaan bahasa, fungsi bahasa, dan penggunaan bahasa metafor, puitis, figuratif seperti yang dikembangkan para postmodernis dan poststrukturalis. Dalam novel, keyakinan ini terlebih dibawa oleh landasan utama novel yang berupa dua baris puisi yang mewakili pembukaan novel, "Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali." Melalui strategi penulisan seperti ini, dari awal sudah terdapat legitimasi kebenaran yang dikukuhkan yang diwakili oleh penanda transenden berupa kematian atau akhir dan reinkarnasi.
Beberapa inkonsistensi, keambiguan, serta pembiaran dapat ditemui dalam teks novel, terutama kaitannya dengan para aktivis mahasiswa. Para aktivis mahasiswa berusaha melawan pemerintah Orde Baru dengan posisi mereka yang masih memiliki tanggung jawab akademik. Mahasiswa dianggap benar untuk melakukan perlawanan, namun di sisi lain, mahasiswa meninggalkan aktivitas akademik yang seharusnya menjadi prioritas dan tugas utama sebagai mahasiswa. Mereka dikatakan dengan segala upaya ingin memperjuangkan buruh atau petani, namun di sisi lain perkuliahan yang notabene-nya merupakan urusan mereka menjadi tidak terurus. Hal ini merupakan pembenaran terhadap gerakan, namun pembiaran terhadap fakta kegagalan akademik. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.